Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila merupakan ideologi negara yang tak tergantikan, di mana makna yang terkandung merupakan hasil dari perjuangan yang menjadi sejarah emas bagi generasi selanjutnya. Tumpah darah tak akan menghambat gerak laju para pejuang dalam mengusir penjajah. Sebut saja kesatria yang gagah perkasa satu ini. Beliaulah yang tak henti-hentinya membakar jiwa-jiwa yang lelah. Dialah sang singa yang menerkam jiwa-jiwa serakah. Dialah pahlawan yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Sang kesatria itu bernama Muhammad Sahab. Muhammad Sahab. Beliau rahimahullah bernama Muhammad Sahab, lahir pada 1 Januari 1772 Masehi di Bonjol, Pasiaman, Sumatera Barat. Beliau lahir dari keluarga yang dihormati. Ayah beliau bernama Khatib Buyanuddin Sahab dan merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki, Kabupaten 50 Kota. Sedangkan ibu beliau bernama Hamatun. Sebagai anak seorang alim, sudah tentu sang ayah menjadi guru pertama dalam memupuk keilmuan di dalam bingkai kehidupan Muhammad Sahab. Sepeninggal sang ayah, Muhammad Sahab meneruskan girahnya dalam menimba ilmu. Pada tahun 1779 Masehi, sang ayah meninggal dunia. Muhammad Sahab pun terus mengasah keilmuannya dari sang kakek, Khatib Bandaru, yang juga seorang alim. Dari sini beliau diberi gelar oleh sang kakek, Peto Syarif. Namun, keinginan belajar terus menggebu di dalam dada. Beliau pun dikenalkan kepada Tuanku Nantuo, yang dikenal tegas dan tidak kompromi, namun dengan cara damai. Pada umur 28 tahun, atau pada tahun 1800 sampai 1802 Masehi, beliau rahimahullah melanjutkan pendidikannya ke Aceh. Kemudian beliau pun lanjut menimba ilmu kepada seorang mu'alim yang dikenal sangat tegas, yang bernama Abdullah, atau lebih dikenal dengan nama Tuanku Nan Renceh dari Kamang. Tidak heran jika Muhammad Sahab kelak diberi julukan Malin Basa atau mu'alim besar. Dalam sejarah dijelaskan juga, beliau rahimahullah juga dididik militer seperti memanah, berkuda dan menombak. Kepiawaiannya dalam seni berperang menjadikannya kelak disegani oleh lawan-lawannya. Sebagai seorang yang sudah mempelajari banyak tuntunan ilmu, Muhammad Sahab atau Peto Syarif mencoba mendakwahkan kepada orang-orang alahan panjang untuk meninggalkan kebiasaan yang tak sesuai dengan syariat Islam. Bersama sang kakek, Peto Syarif terus berusaha demi kedigdayaan sebuah negeri yang berlandaskan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun usaha beliau tidaklah mudah. Hal ini membuat beliau rahimahullah pindah ke Bonjol bersama Khatib Bandaru. Di sana beliau mulai menebarkan ilmu yang hak kepada orang-orang yang ikut dalam pengajiannya. Semakin lama orang-orang mulai bertambah banyak dan sangat menikmati pencerahan yang disiarkan oleh Muhammad Sahab. Hal ini menjadikan Bonjol sebagai pusat keagamaan yang sukses. Para murid beliau kembali ke daerah mereka masing-masing. Hal ini membuat gerakan dakwah semakin membesar, sehingga membuat kaum adat semakin khawatir. Setelah meninggalnya Khatib Bandaru, Muhammad Sahab terus berdakwah menyampaikan kebenaran meski mendapat pertentangan dari kaum adat. Tuanku Nan Renceh sebagai pimpinan kaum Padri pun pergi ke Bonjol, lalu memerintahkan untuk membangun benteng di Bonjol, serta mengangkat Muhammad Sahab sebagai imam besar di Bonjol. Dari sinilah julukan Imam Bonjol tersemat kepada beliau. Sedikit kita bahas tentang gerakan Padri. Perlu diketahui, Padri sendiri adalah sebutan yang disematkan oleh Belanda untuk mengadu domba antara ulama dan masyarakat. Padri lebih condong kepada sebutan pendeta-pendeta. Sebutan ini juga sering diungkap oleh sejarawan dalam permasalahan antara pemeluk Nasrani dulu. Oleh karena itu, para pejuang gerakan ini lebih senang menyebut diri mereka muwahhidin atau kaum yang konsisten dalam ajaran tauhid.
Sementara Padri yang dikenal sekarang lebih kepada gerakan orang-orang yang berpakaian serba putih yang melawan kaum adat untuk pemurnian agama. Gerakan ini bermula sejak pulangnya 3 ulama dari tanah suci Mekah, yaitu Haji Miskin dari Pandai Sikat atau Luhak Agam, Haji Abdurrahman dari Piabang atau Luhak 50, dan Haji Muhammad Arif dari Sumani atau Luhak Tanah Datar yang bermukim di Mekah, Saudi Arabia, dan pada tahun 1802 Masehi mereka kembali ke Sumatera Barat. Ketiganya menganggap masyarakat di daerahnya telah jauh dari syariat yang sebenarnya. Oleh karena itu, mereka pun memulaikan dakwah. Namun langkah mereka mendapat pertentangan. Haji Muhammad Arifin di Sumani mendapat tentangan hebat di daerahnya, sehingga terpaksa pindah ke Lintau. Haji Miskin mendapat perlawanan hebat pula di daerahnya dan terpaksa harus pindah ke Ampat Angkat. Hanya Haji Abdurrahman di Piabang yang tidak banyak mendapat halangan dan tantangan. Kepindahan Haji Miskin ke Ampat Angkat membawa angin baru, karena di sini ia mendapatkan sahabat-sahabat perjuangan yang setia. Di antaranya yaitu Tuanku Nan Renceh di Kamang, Tuanku di Kubu Sanang, Tuanku di Ladang Lawas, Tuanku di Koto di Padang Luar, Tuanku di Galung, Tuanku di Koto Ambalau, Tuanku di Lubuk Aur. Itulah 7 orang yang berbai'ah, berjanji sehidup semati dengan Tuanku Haji Miskin. Jumlah para ulama yang berbai'ah ini menjadi 8 orang, yang kemudian terkenal dengan sebutan Harimau Nan Salapan. Eksistensi Harimau Nan Salapan semakin kuat baik dari segi militer dan keagamaan. Gerakan ini pun juga kelak dikenal dengan Gerakan Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh rahimahullah. Sedangkan Tuanku Mansiangan menjadi imam. Beliau dikenal sebagai alim yang disegani dan tegas dalam memperingati kemaksiatan yang terjadi di tengah masyarakat saat itu. Gerakan Padri terus kuat dan berkembang. Sementara itu, para penghulu di luar Kamang yang telah mendengar adanya Gerakan Padri ini ingin membuktikan sampai sejauh mana kemampuan para alim ulama dalam perjuangan mereka untuk melaksanakan syariat Islam secara utuh dan murni. Bertempat di Bukit Batabuah dengan Sungai Puar, di lereng Gunung Marapi, para penghulu dengan sengaja dan mencolok mengadakan penyabungan ayam, main judi dan minum minuman keras yang diramaikan dengan bermacam pertunjukan. Para penghulu itu dengan para pengikutnya seolah-olah memancing apakah para ulama mampu merealisasikan ikrarnya untuk betul-betul melaksanakan syariat Islam. Pasukan Padri mampu mengusir mereka di Bukit Batabu. Dari Kamang, operasi pasukan Padri ditunjukkan keluar, yaitu Padang Rarap, dan Guguk jatuh ke tangan kaum Padri. Lalu daerah Candung, Matur, dan bahkan pada tahun 1804, seluruh daerah Luhak Agam telah berada di dalam kekuasaan kaum Padri. Di Luhak 50 kota berjalan dengan cara damai, dan orang-orang di sana berjanji akan membantu setiap saat. Dengan berkuasanya kaum Padri, maka daerah-daerah yang berada di dalam kekuasaannya diadakan perubahan struktur pemerintahan, yaitu pada setiap negari diangkat seorang imam dan seorang qadhi. Imam bertugas memimpin peribadatan seperti sembahyang 5 waktu, sehari semalam, puasa, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah-masalah ibadah. Qadhi bertugas untuk menjaga kelancaran syariah Islam yang dijalankan, dalam arti kata lebih luas, dan menjaga ketertiban umum. Di daerah Luhak Tanah Datar, antara pasukan Padri dengan pasukan Raja berjalan sangat alot. Perebutan daerah Tanjung Barula, salah satu jalan untuk masuk ke pusat kekuasaan Minangkabau dari Luhak Agam, sering berpindah tangan. Terkadang dikuasai pasukan Padri, terkadang dapat direbut kembali oleh pasukan Raja. Namun, kaum Padri semakin maju, sehingga wilayah para penghulu semakin kecil. Untuk mencegah hal-hal yang lebih buruk bagi para penghulu, akhirnya atas persetujuan yang dipertuan di Pagaruyung, Basa Empat Balai mengadakan perundingan dengan kaum Padri. Perundingan pun dilakukan di Nagari Koto Tengah tahun 1808 Masehi. Perundingan ini dipimpin oleh Tuanku Nan Lintau dari pihak Padri, dan dari pihak kerajaan, seluruh staf kerajaan hadir. Namun terjadi kisru atau kesalahpahaman yang mengakibatkan gejolak perang yang dilakukan Tuanku Lelo, seorang bawahan Tuanku Lintau. Akibat dari aksinya ini, Tuanku Nan Renceh sangat marah kepada Tuanku Lintau. Ini membuktikan penyerangan yang dilakukan kaum Padri atas keluarga kerajaan bukanlah arahan dari pemimpin Tuanku Nan Renceh. Sehingga sebagian sejarawan mengatakan Tuanku Nan Renceh tidak memaafkan aksi yang menewaskan hampir seluruh staf kerajaan.
Pergerakan Padri bertambah sangat kuat setelah Tuanku Nan Renceh mengangkat Tuanku Mudo atau Muhammad Sahab menjadi imam di Bonjol dan menginstruksikan membuat benteng di Bonjol. Perjuangan pemurnian Islam yang direalisasikan oleh Imam Bonjol semakin hari semakin berkembang di daerah sekelilingnya, termasuk di Pasaman dan di Tapanuli Selatan. Di Tapanuli Selatan, Tuanku Rawu dan Tuanku Tambusi sebagai pemimpin gerakan Padri berjalan dengan sangat berhasil tanpa menghadapi perlawanan yang berarti. Daerah-daerah di sini begitu setia untuk menjalankan syariat Islam secara penuh sesuai dengan misi yang diemban oleh gerakan Padri. Pada tahun 1820, pimpinan Padri yakni Tuanku Nan Renceh wafat dan kepemimpinan pun beralih kepada Tuanku Mudo atau Tuanku Imam Bonjol sesuai kesepakatan bersama. Pada tahun 1821 Masehi, para penghulu yang mengatasnamakan kerajaan melakukan perjanjian dengan Belanda di Padang dengan nama Dupui untuk melawan kaum Padri. Imam Bonjol langsung menghadapi bahaya besar di depan matanya. Ia bergerak ke Semawang. Girah dalam mempertahankan tauhid dan tanah air membuat Belanda hanyut dalam ketakutan. Hal ini tampak ketika Belanda mencoba memasuki Lintau. Kaum Padri dengan gagah perkasa mampu membuat pasukan Belanda bercerai-berai. Pada tahun 1822 Masehi, koalisi Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raff menyerang Pagaruyung. Pertempuran sengit terjadi, korban dari kedua belah pihak banyak yang berjatuhan. Karena kekuatan yang tidak seimbang, akhirnya pasukan Padri mengundurkan diri dari daerah Lintau setelah meninggalkan korban di pihak Belanda yang juga cukup besar. Kegigihan pasukan Padri dalam membela agama dan tanah air membuat Belanda harus berpikir keras untuk melakukan perlawanan. Awal tahun 1823, Kolonel Raff mendapatkan tambahan pasukan militer dari Batavia. Dengan kekuatan baru, pasukan Belanda mengadakan operasi militer besar-besaran untuk merebut seluruh luhak tanah datar. Tetapi di Bukit Marapalam terjadi pertempuran sengit antara pasukan Belanda dan pasukan Padri selama 3 hari 3 malam, sehingga Belanda terpaksa harus mengundurkan diri. Tetapi operasi militer Belanda itu diarahkan ke luhak Agam seperti daerah Biaru dan Gunung Singgalang. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan Belanda dengan pasukan Padri. Namun, karena kekuatan pasukan Belanda jauh lebih besar, akhirnya daerah-daerah itu dapat direbutnya. Kemenangan pasukan Belanda diikuti oleh tindakan biadab dengan jalan melakukan pembunuhan massal terhadap penduduk, besar kecil, laki-laki maupun perempuan. Namun, tidak beberapa lama pasukan Padri berhasil merebut wilayah kekuasaan Belanda kembali. Hal ini membuat Belanda hancur dalam berpikir untuk menumpas lawannya. Kesulitan Belanda sebenarnya dikarenakan saat itu mereka menghadapi 2 gelombang besar, yakni pertempuran dengan pasukan Padri di bawah Tuanku Imam Bonjol dan Perang Jawa di bawah Diponegoro rahimahullah. Taktik busuk pun dilakukan oleh Belanda dengan berpura-pura baik. Mereka pun melakukan perjanjian damai pada tahun 1825 yang dikenal dengan Perjanjian Masang. Namun setelah Belanda berhasil menyelesaikan pertempuran mereka di Jawa, mereka pun melanggar perjanjian dengan menyerang Nagari Pandai Sike serta menyerang basis pertahanan Padri dengan kekuatan besar. Pada tahun 1831 Masehi, Katiagan, kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan kaum Padri, direbut oleh pasukan Belanda. Kemudian berturut-turut Marapalam jatuh pada akhir 1831 Masehi. Kapau, Kamang, dan Lintau jatuh pada tahun 1832. Dan Matur serta Masang dikuasai Belanda pada tahun 1834. Kemenangan yang terus-menerus ini menjadikan Belanda semakin menampakkan jati diri mereka. Mereka melakukan berbagai hal yang membuat penghulu-penghulu yang melakukan perjanjian mulai gerah dan geram. Di antaranya, menjadikan masjid sebagai tempat asrama militer dan tempat minuman-minuman keras, mengusir rakyat kecil dari rumah-rumah mereka, pembantaian massal, pemerkosaan terhadap wanita-wanita, memanjakan orang-orang Cina dengan memberi kesempatan menguasai perekonomian rakyat. Rasa girah, perjuangan pun tumbuh di benak sanubari mereka untuk melenyapkan jejak Belanda di tanah tercinta. Namun kekuatan mereka tidaklah seberapa. Oleh karena itu, mereka pun bersatu dengan kaum Padri untuk mengusir penjajah Belanda. Terikatlah sebuah perjanjian di lereng gunung Tandikat pada 11 Januari 1833. Yang mengubah alur sejarah perjuangan seluruh rakyat bersatu melawan penjajah Belanda. Dan terkenal pula sebuah ungkapan emas yang dikenal sampai sekarang, yakni adat bersanding sara.
sarak bersanding kitabullah. Maka dimulailah era emas, suatu peristiwa yang tak terlupakan, di mana kekuatan bersatu di Sumatera Barat dalam mengusir kejahatan penjajah yang dipimpin oleh Muhammad Shahab yang kita kenal dengan tuanku Imam Bonjol. يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء. Pertempuran sengit pun terjadi. Belanda yang haus akan kekuasaan langsung dipimpin oleh kolonel terbaik, Letnan Kolonel Vermeulen Krieger, mampu dihancur leburkan oleh pasukan Padri di daerah Sipisang, sehingga membuat banyak bala tentaranya menuju alam barzakh. Kekuatan pasukan Padri membuat Belanda harus menentukan sikap bahwa mereka harus menjebol pusat kekuatan Padri di Bonjol. Mereka pun melakukan serangan-serangan di daerah sekitar demi basis kekuatan mereka dalam menjebol benteng Bonjol. Hidup mulia atau mati syahid. Itulah semangat juang rakyat yang tak mampu digeser oleh pemikiran orang-orang kufar. Di Bonjol yang merupakan markas besar pasukan Padri telah berkumpul komandan-komandan pasukan Padri yang datang dari daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh pasukan Belanda, yaitu dari Tanah Datar, Lintau, Buah Lima, Ulu Kuta, Agam, Rau, dan Padang Hilir. Semua bertekad bulat untuk mempertahankan markas besar di Bonjol sampai titik darah penghabisan. Hal ini membuat Belanda kelimpungan untuk menjebol benteng Bonjol. Mereka pun mensiasati dengan memblokade Bonjol agar suplai-suplai bahan makanan lumpuh total. Namun hal tersebut sia-sia. Pasukan Mujahidin mampu menyerang markas musuh dan menyita perbekalan-perbekalan yang ada. Pada tanggal 5 September 1835 Masehi, pasukan Bonjol menyerbu keluar benteng, menghancurkan kubu-kubu pertahanan musuh yang dibuat sekitar benteng. Dengan keberanian yang luar biasa, pasukan Padri menyerang benteng-benteng Belanda yang banyak menelan korban di kedua belah pihak. Setelah serangan dilakukan, pasukan Padri segera masuk kembali ke dalam benteng. Pada 16 Agustus 1837 Masehi, Belanda melakukan serangan besar-besaran dengan meriam dan pasukan kavaleri mereka di bawah panglima tertinggi Koklius dan mampu menjebol benteng Bonjol. Namun pasukan Belanda tidak menemukan Imam Bonjol dan pasukan setianya. Dalam pelarian dan persembunyiannya, Imam Bonjol serta pengawalnya masuk ke hutan-hutan, lembah, dan ngarai. Memang sangat melelahkan. Penderitaan dirasakan seperti kurangnya makanan, kurang tidur, sakit, dan lelah mengakibatkan para pengawalnya hampir-hampir mati semuanya. Dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba datang surat tawaran dari residen Perancis di Padang untuk mengajak Imam Bonjol berunding. Pada tanggal 28 Oktober 1837 Masehi, Imam Bonjol dengan stafnya keluar dari Bukit Gadang menuju Pelupu. Sesampainya di Pelupu, bukannya perundingan yang terjadi, tetapi pasukan Belanda telah siap menangkap Imam Bonjol dan stafnya, karena Imam Bonjol dan stafnya tidak membawa senjata sesuai dengan syarat-syarat perundingan. Akhirnya, dengan mudah pasukan Belanda menangkap Imam Bonjol serta stafnya. Dari Pelupu, Imam Bonjol dibawa ke Bukit Tinggi dan terus ke Padang. Pada tanggal 23 Januari 1838 Masehi dipindahkan ke Cianjur, dan pada akhir tahun 1838 Masehi Imam Bonjol dipindahkan ke Ambon. Baru tanggal 19 Januari 1839 Imam Bonjol dipindahkan ke Manado. Disinilah beliau menemui ajalnya pada tanggal 8 November 1864 Masehi. Namun, semangat juang pahlawan ini tidaklah sirna ditelan masa. Dialah tokoh pejuang yang menjadi inspirasi rakyat, dan sungguh keterlaluan orang-orang yang mempertanyakan sisi perjuangan kesatria satu ini. Tinta emas sejarah layak menuliskan namanya dalam bingkai perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hingga Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 November 1973 Masehi.